Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kabarnya sehat selalu ya untuk kita semua. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran untuk melunasi hutang-hutang kita. Oke, balik lagi nih di sini. Gue mau ngobrol sesuatu yang penting banget buat kalian semua yang lagi pusing sama pinjol. Ya, udah denger belum sih kalau OJK itu sibuk banget ngumumin pinjamlah ke pinjol legal yang terdaftar dan terverifikasi di OJK. Ya, katanya bunganya itu lebih jelas, penyaluran dananya transparan, dan kalau ada masalah, ruang pengaduannya jelas. OJK bahkan ngeluarin POJK nomor 22 tahun 2023 ya, dan POJK nomor 19 untuk ngatur semuanya. Tapi apa iya kenyataannya kayak gitu? Banyak dari kalian ngadu bunganya lebih jelas, tapi jelas tingginya. Soal penagihan nggak usah ditanya lagi deh. Ada aturan yang bilang dilarang nagih atau mengancam, mempermalukan atau nyebarin data konsumen. Faktanya apa? Telat sehari aja udah diteror kan? Dan 2 hari sebelum jatuh tempo, teror udah nggak karuan. Terus penagihan dilarang terus-menerus, cuma boleh dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Nyatanya apa? Ada yang jam 11 malam, bahkan jam 12 malam pun masih ada yang nagih. Parahnya lagi, penagihan ini dilakukan sama pinjol yang katanya resmi. Jadi gue nanya nih, sebenarnya OJK itu cukup nggak sih orang-orangnya buat ngawasin? Atau cuma sekedar bikin aturan? Terus pas udah jadi aturannya, ya udah dibiarin aja, nggak ada pengawasan. Kayaknya cuma nunggu momen viral, baru bisa bertindak. Terus buat apa masyarakat disuruh pinjam ke pinjol legal kalau pada akhirnya semua sama aja? Bunganya tinggi dan cara penagihannya kejam. Dan nggak ada bedanya sama pinjol ilegal. Bahkan ada dugaan kartel di mana bunga dari pinjol 1, 2, 3, 4 itu hampir sama semuanya. Nggak ada pilihan lain buat kita, ya nggak? Nah, masyarakat kini makin menjerit ya. Begitu sekali terjerat pinjol, bisa miskin sumber hidup. Harta habis kerja cuma buat bayar utang. OJK malah akan membiarkan hal ini. Lalu kemana kita harus mengadu? Mengadu ke OJK harus nunggu viral dulu kan? Ngadu ke pemerintah sulit banget. Lapor ke DPR cuma dibahas doang. Nggak ada tindakan nyata. Satu-satunya tempat kita mengadu yaitu cuma Tuhan kalian. OJK bilang pinjol dilarang menagih ke kontak darurat. Tapi di lapangan apa? Kontak darurat bahkan yang nggak tahu apa-apa ikut diteror. Mereka sampai maksa orang buat gali lubang tutup lubang. Biar investor mereka tetap untung. Padahal cara gali lubang tutup lubang itu nggak pernah menyelesaikan masalah. Malah bikin kita terperosok. Ya. Terus solusi terbaiknya apa dong? Ini yang mau gue tekankan. Solusi terbaik ini adalah berhenti bayar. Jangan gali lubang tutup lubang lagi. Semakin lu ikutin permainan mereka, semakin lu nggak akan pernah selesai. Lu harus akhiri pinjaman online ini secara offline. Minta sama DC-nya datang ke rumah lu. Jujur sama keluarga lu. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Dengan begitu, lu nggak perlu panik lagi mikirin DC datang ke rumah atau enggak. Dan lu akhirnya bisa lebih tenang. Satu-satunya yang menyelamatkan dari semua itu adalah diri lu sendiri. Semua akses yang ada di genggaman lo, telepon, WhatsApp, email, atau semua di handphone lo, terornya masuk ke handphone lo. Tapi lu malah cari solusi di luar. Gimana bisa? Sumber masalah ada di tangan lo. Makanya, buka kembali pemikiran lo. Nggak ada tempat mengadu. Nggak ada yang bisa kasih solusi. Kecuali diri lu sendiri. Selamatkan diri lu sebelum harta lu dihabiskan dan lu kerja bertahun-tahun cuma bisa bayar utang. Gue tahu ini bukan masalah yang gampang. Gak semudah membalikkan telapak tangan. Tapi kapan lagi lo mau berdamai sama diri lo sendiri? Kapan lagi lo mau berhenti dihancurkan? Jangan sampai lo terprosok lebih dalam. Buat lo yang mentalnya lemah ya udah ganti nomor aja, hapus WhatsApp dan perbaiki mental lo. Buat lo yang mungkin mentalnya masih santai lah, nggak peduli, ya nggak apa-apa, lo nggak ganti nomor nggak apa-apa, terserah lo. Tapi rata-rata kan orang itu mentalnya lemah saat diteror. Karena semua ini berawal dari mental yang panik. Mereka cuma mempermainkan kepanikan lu. Nah, mereka tahu lu nggak punya duit, tapi mereka pingin lu tetap bisa gali lubang tutup lubang. Akhirnya menciptakan sebuah kepanikan. Nah, makanya buat teman-teman yang sekarang lagi terjerat pinjol, entah itu di kredit pintar, aku laku, atau yang lainnya, yang sekarang lagi galbay atau dihantui ketakutan, gue minta lu ambil keputusan yang tepat. Berhenti membayar dengan cara gali lubang tutup lubang, apapun pinjolnya. Kalau memang udah nggak ada uang sama sekali, ya udah jangan berutang lagi buat nutupin utang. Itu nggak akan pernah selesai. Kalau DC datang, terima aja dengan tenang. Sampaikan kalau lu ada alamat KTP lu dan lu siap bertemu. Jujur aja sama keluarga, biar beban lu tuh makin berkurang. Jangan lagi sibuk menerjemahkan drama yang dikirim sama pinjol. Fokus aja kerja dan berusaha, duit lo udah terkumpul, lo bisa coba negosiasi. Kalau mereka nggak mau, ya udah itu hak mereka. Yang penting niat baik lo udah kelihatan.
Risikonya paling cuma masuk Slack OJK, yang artinya lu udah nggak bisa pinjam lagi ke pinjam-pinjaman yang lainnya atau ke bank lainnya. Simpel kan? Jangan lagi ada yang tertipu sama jasa-jasa backup data, jasa-jasa bayar utang, ya. Kita bayar utang aja nggak mampu, masa bayar jasa bisa? Coba pikirlah, jangan sampai kita buntu. Oke, jadi gini teman-teman ya, berhenti galbah itu bukan masalah besar. Masalah muncul karena kita membiarkan komunikasi dengan mereka terus berjalan dan terus-terusan panik. Sudah saatnya kita ambil alih kendali. Satu-satunya solusi yang paling tepat adalah berhenti bayar dan menghentikan cara gali lubang tutup lubang untuk bayar hutang, dan juga berdamai sama diri sendiri. Oke, itu saja teman-teman video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.